Oke, selamat siang buat gadis-gadis cantik yang hari ini punya kesempatan berkumpul di sini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nova Kristianti. Saya kebetulan sebagai mahasiswa profesional di Stikers Mandala Wajah Kendari. Hari ini ketemu dengan teman-teman sekalian dalam rangka penyuluhan tentang kenakalan remaja. Teman-teman saya yang lain sudah mengambil masalah miras, rokok, ada juga yang mengambil masalah nafsa, dan saya memutuskan untuk mengambil masalah seks bebas. Ya, kebetulan masalah seks bebas juga itu merupakan salah satu bagian dari kenakalan remaja yang mungkin karena rasa ingin tahu seperti apa seks itu dan tidak diedukasi dengan baik, jadi seks yang seharusnya dilakukan pada saat ada saatnya dilakukan, misalnya pada saat sudah menikah atau usia kita sudah cukup matang untuk mengalami kehamilan, ya, baru dilakukan. Tetapi karena rasa ingin tahu, banyak yang melakukannya pada saat belum cukup umur, belum menikah, seperti itu. Jadi mereka jadikan itu sebagai ajang bersenang-senang. Tapi kalau gadis-gadis yang ada di sini, saya yakin semuanya tidak ada yang mencoba seperti itu, ya. Seks bebas itu apa? Seks bebas itu adalah hubungan badan yang dilakukan di luar nikah, ya. Kemudian terjadi hubungan suami istri, hubungan kelamin, ya, yang dilakukan secara bebas dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sekarang hal itu bukan hal yang tabu karena kita sudah banyak melihat anak SMP bahkan SMA saja sudah melakukan hal tersebut. Ya, mari siapa tahu mau ikut penyuluhannya, ya silahkan. Tahapan seks bebas itu ada, ya. Kenapa sampai orang ini mencoba seks bebas? Ada tahapannya. Pertama mungkin hanya pegangan tangan, pegang-pegang tangan dulu. Kemudian cium-ciuman, cium di pipi, ya. Kemudian naik lagi cium di bibir, ya. Nah, setelah cium di bibir, mulai meraba-raba, ya, mulai meraba-raba, akan berlanjut terus sampai pelukan dan sampai terjadi hubungan seksual itu. Seperti itu tahapan seks bebas, ya. Sedangkan faktor penyebab seks bebas itu sendiri, yang pertama lingkungan keluarga, ya. Kalau dalam keluarga, misalnya dia dari keluarga broken, kurang perhatian, kurang kasih sayang, terus kemudian anaknya punya pacar, nah kebetulan dapat perhatian yang lebih dari pacarnya, nah, biasanya seperti itu akan kelepasan sampai terjadi seks bebas. Kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi perilaku remaja, ya. Kalau dia berada di lingkungan yang baik, ya, saya nggak usah ceritakan bagaimana definisinya lingkungan yang baik, saya kira sudah mengerti semua. Pasti perilakunya juga remaja yang ada di situ akan mengarah ke perilaku yang baik, ya. Kemudian lingkungan pergaulan, nah ini paling penting. Siapa teman kita bergaul, biasanya kita akan ikut seperti itu karena remaja itu masih labil, ya. Apalagi kalau dia takut kehilangan teman, tidak ikut cara-cara yang dilakukan temannya, dia akan kehilangan teman, dia akan ditinggalkan. Jadi
Jadi mau tidak mau dia harus ikut walaupun itu perilaku yang salah. Kemudian kurangnya seks edukasi. Memang seks sering dianggap hal yang tabu, tapi jika tidak dijelaskan dengan baik, maka orang akan mengartikan dengan cara yang lain dan kemudian akan berdampak pada perilakunya itu sendiri, karena dia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang bagaimana seks itu. Kemudian pornografi, ya, sekarang ini media sosial bebas kita upload, kita gampang saja menonton hal-hal yang berbau pornografi, apalagi kalau anak-anak tidak diawasi oleh orang tuanya. Tapi kalau saya yakin ini yang ada di sini bertiga ini punya file khusus ya mungkin. Oh tidak ya, tidak. Saya yakin tidak mungkin ya. Kemudian narkoba. Biasanya kalau orang sudah terjerumus dalam narkoba, semuanya akan mengalami, ibaratnya akan rusak semuanya. Mulai dari pergaulannya, kalau sudah kena narkoba dia pasti akan merokok, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya. Kemudian pasti seks bebas karena dia itu adalah komunitas, dia punya teman-teman di sekitar situ yang memberikan pengaruh yang buruk untuk dia. Kemudian pengaruh budaya barat, ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana caranya, walaupun kita mungkin bergaulnya dengan orang yang mengadopsi budaya-budaya barat, tapi bagaimana kita tetap punya prinsip dan tidak terpengaruh. Kemudian faktor ekonomi, ya, biasanya ya kita sering dengar ada perdagangan orang, ya, dia dijadikan PSK walaupun usianya masih di bawah umur, ya. Kemudian kemajuan teknologi yang masih berhubungan tadi dengan pornografi itu sendiri, ya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan supaya remaja-remaja kita ini terbebas dari seks bebas, ya. Pertama itu memberikan bimbingan positif, diedukasi. Saya kira kalau di desa-desa atau di sekolah-sekolah itu ada programmer khusus yang turun untuk memberikan penyuluhan mengenai PKPR, ya, masalah remaja, itu mereka diberikan penyuluhan. Kemudian meningkatkan kedisiplinan, ya, ini mungkin kembali kepada keluarga dan orang tua. Kemudian memberikan pendidikan seks seperti yang saya bilang tadi, ada penyuluhan. Orang tua juga boleh mengingatkan, tapi dengan cara-cara yang mungkin sebelumnya dikonsultasikan dulu kepada orang yang mengerti bagaimana itu seks edukasi, ya. Kemudian peran penting orang tua, ya, semua itu berawal dari keluarga. Manakala orang tua atau keluarga bisa merangkul anaknya, merangkul anak remaja yang ada di dalam rumahnya, memberikan bimbingan yang positif, maka kemungkinan untuk terjadi seks bebas itu tidak akan terjadi. Kemudian yang paling penting itu komunikasi yang baik. Biasanya anak itu takut sama orang tua, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Maka pada saat terjadi komunikasi yang tidak baik, disitulah ada peluang masuk. Dia mungkin nyaman komunikasi sama pacarnya misalnya, sama temannya misalnya. Pada saat sudah nyaman, ketergantungan, ya, pada saat diajak untuk hubungan yang lebih lanjut, dia biasanya mengikuti apa yang dilakukan, dan lama-kelamaan itu akan menjadi pengaruh buruk bagi remaja itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin mbak-mbak yang cantik ini, saya kira sudah aman semua, ya.
Kemudian apalagi yang harus dilakukan supaya seks bebas itu tidak terjadi? Ciptakan lingkungan yang harmonis di dalam keluarga. Pada saat dalam keluarga itu tercipta lingkungan yang harmonis, anak merasa nyaman di rumah, tempat yang paling nyaman adalah pulang ke rumah, maka kemungkinan untuk terjadinya seks bebas itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Kemudian latih anak untuk mengekspresikan dirinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau orang tuanya bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, anak-anak itu biasa dia akan mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Jadi dia tidak pendam sendiri. Kemudian pengembangan harga diri anak. Anak tetap punya harga diri walaupun statusnya anak. Harus tetap kita hargai pendapatnya, usulannya, dan apapun yang dia kemukakan. Jadi pada saat seperti itu, silakan duduk Mbak. Ya. Pada saat seperti itu, percaya diri anak itu akan tumbuh, dan untuk kegiatan-kegiatan yang menyimpang seperti seks bebas itu kemungkinan tidak akan terjadi. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Ya. Oke, saya sudah jelaskan cara pencegahannya, dan kita lihat apa akibat dari seks bebas itu. Ya, pertama, ya sudah pasti, ya, kalau masih di bawah umur biasa putus sekolah, karena dia sudah konsen sama hobi barunya, ya. Kemudian bisa terjadi pernikahan di usia muda karena dia hamil dan memiliki anak. Nah, pada usia seperti itu kan anak-anak belum siap, belum matang untuk menjadi orang tua. Nah, ada yang lebih parah lagi, pada saat dia hamil dia kena ketakutan, tidak ada komunikasi dalam keluarganya, takut sama keluarga, takut sama orang tua, maka dia akan melakukan aborsi. Ya. Sementara itu sangat membahayakan nyawa anak itu sendiri. Kemudian, ini penyakit kelamin, dia akan terkena penyakit kelamin, apalagi kalau hubungan seksnya itu berganti-ganti, dia tidak tetap dengan satu pasangan. Sekarang ada banyak sekali penyakit-penyakit menular seksual yang sangat membahayakan, dan itu bisa menularkan ke pasangannya nanti apabila dia sudah menikah. Jadi intinya seks bebas sangat memberikan pengaruh yang buruk buat anak-anak remaja. Jadi mari kita cegah dengan tindakan-tindakan positif dan memberikan edukasi tentang seks kepada remaja-remaja yang ada, supaya mereka bisa paham apa sebenarnya itu seks dan tidak mengartikan salah tentang seks itu sendiri. Demikian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.